Dalam gelapnya malam, kadang kita merasa sendiri, tapi bagaimana jika yang memperhatikan kita bukan dari dunia yang sama? Selamat datang di RA Story Official. Saya Nurman, dan malam ini izinkan saya membawakan sebuah cerita kisah nyata yang datang dari kaki Gunung Lawu. Channel ini kami hadirkan bukan sekedar untuk bercerita, tapi untuk menghadirkan ulang pengalaman-pengalaman yang pernah nyata dialami oleh orang-orang biasa seperti saya dan mungkin seperti kamu juga, yang suatu hari tanpa rencana bersinggungan dengan hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Cerita yang akan kamu dengarkan malam ini datang dari Arga Saputra, seorang mahasiswa asal Jogja, pendaki tunggal yang sudah sering menjelajah sendirian. Tapi dalam pendakiannya ke Gunung Lawu di akhir Oktober 2019, ia mengalami sesuatu yang membuatnya mempertanyakan segalanya. Tentang waktu, tentang kesadaran, bahkan tentang realitas itu sendiri. Gunung Lawu bukan sekedar gunung. Ia adalah tempat yang menyimpan jejak-jejak masa lalu. Ruang yang dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat. Kadang mengundang orang tertentu untuk masuk lebih dalam dari yang seharusnya. Ini adalah konten pertama kami dan kami berharap kamu tidak hanya mendengar, tapi ikut masuk bersama saya menyusuri langkah demi langkah dalam sunyi. Dan kadang bukan kita yang masuk ke tempat itu, tapi tempat itu yang memanggil kita. Tenangkan pikiranmu, padamkan lampu, dan dengarkan cerita ini dalam keadaan hening. Karena malam ini Gunung Lawu akan memperlihatkan sisi yang tidak ingin diketahui siapapun. Mari kita mulai ceritanya. Akhir Oktober 2019, langit di atas Gunung Lawu mendung sejak pagi, diselimuti kabut yang turun perlahan sejak dini hari. Angin hanya berembus pelan, namun cukup untuk membuat daun-daun bergesek dan menimbulkan suara-suara samar seperti bisikan. Di basecamp jalur Ceto, hanya ada satu nama yang tercatat akan naik hari itu, yaitu Arga Saputra. Arga adalah mahasiswa tingkat akhir dari Jogja, seorang pendaki mandiri yang sudah terbiasa naik gunung sendirian. Bagi Arga, mendaki adalah caranya meredam segala tekanan hidup, skripsi yang tak selesai, konflik kecil dengan orang tua, dan rasa hampa yang semakin hari semakin dalam. Gunung baginya bukan tempat menaklukkan puncak, tapi tempat untuk menepi, dan mungkin menemukan kembali dirinya sendiri. Ia memutuskan mendaki melalui jalur Ceto, jalur yang dikenal lebih panjang, lebih sunyi, dan katanya lebih tua secara spiritual. Jalur ini melintasi candi, makam, dan jalur setapak yang diapit semak tinggi, serta pohon-pohon yang tampak seperti membungkuk karena usia. Sebelum berangkat, Arga menginap semalam di rumah seorang ibu tua. Rumah berdinding kayu dengan bau kayu lembab yang khas. Saat menyajikan teh hangat, ibu itu berkata kepada Arga, "Dengar suara dari balik kamar." Arga hanya tersenyum sopan, meski hatinya sedikit bergidik. Kenyataan itu terlalu spesifik untuk dianggap dongeng, dan keesokan paginya, ia mulai mendaki. Langkahnya mantap, menyusuri jalur bebatu yang perlahan berganti tanah basah, melewati pelataran Candi Ceto yang sepi. Burung berkicau dari kejauhan, namun tidak satu pun terlihat. Semua terasa diam, namun tidak sunyi. Saat mencapai pos 2, hawa mulai berubah, angin berhenti. Suara-suara menghilang, yang terdengar hanya langkah kakinya sendiri. Kadang ia merasa seperti ada yang berjalan tepat di belakangnya, tapi setiap kali ia menoleh, kosong. Menjelang senja, di antara kabut yang mulai turun, ia bertemu dengan seorang pria tua, mengenakan lurik, membawa kendi tanah dan lampu teplok yang menyala redup. Wajahnya tenang, matanya dalam. Pria itu hanya berkata, "Kalau malam nanti ada suara yang memanggilmu dari sisi gelap jalur, jangan ikut, meski kakimu ingin melangkah." Setelah itu, pria itu berjalan melewatinya dan perlahan menghilang dalam kabut. Arga melanjutkan pendakian dengan napas yang mulai berat. Malam mulai datang, kabut mulai turun,
dan jam menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Dan dari sanalah semuanya mulai berubah. Kabut turun begitu tebal, hingga cahaya senter Arga hanya mampu menembus jarak 2 meter ke depan. Udara semakin dingin, menusuk tulang, langkah-langkahnya terasa makin berat. Bukan karena lelah, tapi seperti ada sesuatu yang menahan dari dalam, seolah tubuhnya menolak untuk bergerak lebih jauh. Sekitar pukul 1.45 dini hari, Arga akhirnya memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah dataran kecil yang sedikit terbuka. Ia duduk di atas akar pohon besar yang melingkar seperti ular tua, dan dari tempat itu ia bisa melihat bayangan gelap pepohonan diam seakan mengawasinya. Saat ia menarik napas panjang dan meneguk sisa air dari botol, terdengar suara samar-samar dari kejauhan, seperti bunyi logam dipukul perlahan. Suara itu diikuti irama seperti alunan gamelan, tapi ritmenya tidak wajar, seperti dimainkan oleh orang yang tidak ingin didengar, namun tidak bisa diberhentikan. Arga menegakkan tubuh. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, coba memastikan arah suara, tapi suaranya datang dari segala penjuru, seperti membungkus dirinya dari dalam kabut. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya goyah saat ia hendak melangkah. Tiba-tiba tubuhnya seperti ditarik mundur oleh dorongan tak kasat mata yang datang dari belakang, seperti ada energi besar yang menolak dirinya untuk bergerak. Dalam panik ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, tapi saat menoleh ke depan kembali, jalur pendakian yang tadinya lurus ini berubah. Kabut menggumpal pekat dan pohon-pohon tampak berbelok arah, seolah jalurnya berpindah. Ia menyalakan ulang senter, tapi anehnya cahaya senter hanya menyinari kakinya sendiri. Lebihnya gelap, hitam, tidak ada pantulan cahaya dari tanah, batang pohon, bahkan dari kabut, seolah ia sedang berdiri di tengah ruang kosong, bukan di gunung. Lalu ia mendengar suara langkah kaki. Langkah itu datang dari arah belakang, pelan, menyembunyikan kehadirannya. Namun, saat Arga menoleh, lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Pelan-pelan hawa di sekitarnya berubah. Udara jadi lebih padat. Ada suara lain yang mulai terdengar. Bisikan, bukan satu, tapi banyak. Seperti suara orang menggumamkan sesuatu di belakang pintu atau dari balik tirai. Bahasa yang tidak dikenalnya, tapi menyampaikan satu hal yang jelas. Arga tidak seharusnya ada di sana. Ketika ia mencoba bergerak cepat meninggalkan tempat itu, tanah di bawah kakinya terasa licin, padahal tidak ada hujan. Dan seiring ia berlari kecil menyusuri jalur yang kini tampak berbeda, suara gamelan itu makin keras. Ritmenya memburuk, irama, kendang, gong, dan siter terdengar seperti mengejarnya. Hingga akhirnya suara itu berhenti. Tiba-tiba semuanya hening. Tidak ada kabut, tidak ada gamelan, tidak ada pohon. Arga berdiri di tengah sebuah tempat yang asing, datar, luas, dan kosong. Di hadapannya hanya ada satu bangunan kecil bentuk pendopo, berdiri sendiri di tengah kegelapan. Pendopo itu tidak menyala, tapi ia bisa melihat siluet tiang-tiang kayu dan sebuah sosok berdiri di dalamnya. Dan saat Arga hendak berbalik, ia sadar kakinya tidak bisa digerakkan. Sosok itu berdiri di dalam pendopo, diam tak bergerak. Namun seluruh udara di sekitar Arga terasa sangat berat, seolah oksigen disedot perlahan yang membuat napasnya tercekat. Ia ingin berbalik, ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan, seperti terikat akar atau mungkin lebih tepatnya ditahan oleh sesuatu yang tidak ingin ia pergi. Untuk pertama kalinya, Arga melihat jelas sosok itu. Tubuhnya kurus, wajahnya tidak terlihat jelas, tapi Arga tahu ia sedang dipandang. Ketika pendopo itu bergetar perlahan, kayunya berderit seperti menahan beban berat yang tak terlihat. Lalu terdengar suara aneh, seperti gumaman doa, namun terbalik. Kalimat-kalimat yang tak masuk akal, seolah diputar dari arah yang salah. Arga memejamkan mata. Ia membaca ayat kursi dalam hati berulang-ulang. Akhirnya perlahan tubuhnya mulai bisa bergerak. Ia memaksa langkah menjauh dari pendopo itu, menyusuri jalur yang tak lagi ia kenal. Semua terasa asing, bahkan udara terasa berbeda seperti dunia yang ia injak, bukan dunia yang sama. Ia berjalan setengah merangkak, hingga tiba di sebuah lereng dengan batu besar di sisi kanan. Di balik batu itu, ia menemukan sesuatu, sebuah cermin yang terlentang di atas tanah, berbingkai kayu jati tua, ukir motif klasik seperti milik keraton lama. Selain ada cermin sebesar ini di tengah jalur pendakian,
namun cermin itu nyata, dan yang membuat bulu kuduk Arga berdiri, bayangannya tidak muncul di permukaan cermin itu. Dia mendekat, menyentuhnya, dan seketika cermin itu menampakkan sesuatu, bukan wajahnya, tapi sosok pria berpakaian mirip dirinya dengan wajah penuh luka dan mata tertutup kain putih. Sosok itu berdiri di tengah hutan, di tempat yang mirip dengan di mana Arga berdiri sekarang. Tapi di belakangnya ada banyak bayangan hitam, manjang, seperti makhluk tanpa bentuk. Mereka mengelilingi sosok itu. Cermin itu seketika retak sendiri, tanpa disentuh, akan menyebar cepat dari tengah ke seluruh permukaan, lalu hancur berkeping di tanah. Namun anehnya, seolah semuanya terjadi di ruang yang tidak punya bunyi. Ketika ia hendak melangkah kembali ke arah jalur, kakinya menendang sesuatu yang setengah terkubur di tanah. Ia membungkuk, lalu menggali dengan tangan sebuah benda seperti gulungan kain. Setelah dibuka, isinya adalah selembar kertas tua, lusuh dan lembab. Tulisan di atasnya nyaris tak terbaca, tapi satu kalimat bisa dibaca jelas. Waktu akan berhenti bagi yang tak diizinkan kembali. Saat Arga selesai membaca kalimat itu, kabut mendadak menebal dengan sangat cepat, dan entah dari mana muncul suara langkah kaki di sekelilingnya. Tidak hanya satu, tapi banyak, seolah sesuatu sedang bergerak mendekatinya dari segala arah. Dan saat ia membalikkan badan, pendopo itu kembali muncul, tapi ini berada jauh di belakang. Dari dalamnya muncul nyala api kecil, dan terdengar suara seorang perempuan, lalu bicara dengan bahasa yang asing. Tapi Arga mengerti maksudnya. Pulang kalau kau bisa. Arga menjerit dalam hati. Ia menutup telinganya, berlari menembus kabut tanpa tahu arah mana yang benar. Tapi entah bagaimana, langkahnya seperti dituntun oleh ingatan atau oleh harapan tipis yang tersisa. Ia tidak lagi ingin mencari jalur. Ia hanya ingin keluar dari tempat ini. Tapi Gunung Lawu malam itu belum ingin melepaskannya. Langkah-langkah Arga kini seperti dipaksa bergerak oleh naluri yang paling primitif, yaitu bertahan hidup. Tidak ada lagi kompas, tidak ada jalur, tidak ada sinyal. Yang ada hanya kabut pekat, hawa dingin yang menusuk sampai ke dalam dada, dan suara gema di kepalanya. Pulang kalau kau bisa. Tangannya gemetar saat merogoh saku jaket, mencari apa saja yang bisa ia gunakan. Ia menemukan korek api kecil, sisa makanan yang sudah mengeras, dan selembar kertas doa yang sempat diberikan oleh ibu tua di base camp. Waktu seolah tak berjalan. Jam tangannya masih menunjukkan pukul 1.45, jam yang sama sejak kejadian pertama tadi. Angka itu terasa menghantuinya. Ia sempat berpikir, apakah ia masih di dunia nyata? Dengan sisa tenaganya, Arga membongkar tas karir. Ia mengeluarkan ponsel. Tidak ada sinyal. Tapi di bagian galeri, ia menemukan foto satu gambar yang tak pernah ia ambil. Foto dirinya sedang duduk di depan cermin yang tadi ia temukan, dengan wajah tertutup kabut dan bayangan hitam berdiri di belakangnya. Arga menjatuhkan ponsel. Napasnya memburu. Dunia seperti terbalik. Namun ia tahu, panik tidak akan membantunya keluar dari tempat ini. Ia membaca doa lagi, pelan-pelan, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, semua yang ia hafal sejak kecil, ia bacakan. Lalu matanya menatap lagi lembaran doa dari ibu tua itu. Di bagian bawah tertulis, jika waktu membeku dan jalan menghilang, hadaplah ke timur, ucapkannya pulang, dan jangan noleh ke belakang sampai suara bunga. Arga menggenggam kertas itu erat. Ia berdiri, menghadap ke arah timur. Ia hanya menebak berdasarkan posisi bintang dan arah hembusan angin, lalu menundukkan kepala. Dalam hati ia ucapan pelan-pelan, saya tidak ingin mengganggu, saya ingin pulang, tolong beri saya jalan kembali. Seketika udara di sekitarnya berubah, suhu naik sedikit, kabut di depannya bergeser, tidak hilang tapi membuka celah, seperti tirai tebal yang ditarik sedikit, memperlihatkan jalur setapak yang samar. Jalur itu terlihat tidak sempurna, bercampur antara tanah, batu, dan rerumputan yang kering. Tapi itulah satu-satunya harapan. Arga melangkah perlahan, ia tidak menoleh ke belakang. Bahkan saat mendengar suara-suara yang memanggil, yang dari balik pepohonan, suara temannya, suara ibunya, suara anak-anak kecil yang tertawa. Tapi semua suara itu datang dari arah yang sama. Tangannya mengepal, matanya tetap menatap ke depan. Semakin jauh ia berjalan, suara itu semakin pelan, hingga akhirnya hanya tersisa suara napasnya sendiri. Ia berjalan selama entah berapa lama. Jam tangannya tetap menunjukkan pukul 1.45, tapi perasaan dalam dirinya mulai berubah. Rasa takut berganti menjadi kehampaan, seolah tempat ini sedang menunggunya menyerah. Namun pada titik tertentu, ia melihat sesuatu seberkas cahaya lampu kecil
berwarna orange bergetar di kejauhan. Ia mempercepat langkah, napasnya memburu, kabut mulai menipis, sampai akhirnya ia keluar dari balik semak tinggi dan berdiri tepat di depan sebuah tenda. 2 orang pendaki duduk di sana. Mereka sontak berdiri melihat Arga. "Mas, dari mana? Kok dari arah atas?" tanya salah satu dari mereka sambil terheran-heran. Arga tak bisa menjawab, tubuhnya lunglai. Ia jatuh terduduk, tangannya gemetar. Ia hanya bisa berkata lirih, "Saya tersesat." Salah satu dari mereka buru-buru memberikan air hangat. Yang lain menggosokkan minyak kayu putih ke tangannya. Mereka mencoba menenangkannya. Namun, saat mereka menanyakan hal sederhana, "Mas, naik hari apa?" suasana kembali berubah. Arga menjawab, "Selasa malam." Keduanya saling berpandangan. Salah satunya menarik napas pelan, lalu berkata, "Mas, sekarang hari Sabtu." Arga membeku. Ia merasa baru berjalan 1 malam. Tapi jika itu benar, berarti ia hilang selama 4 hari. Dan ketika mereka turun bersama ke base camp, keesokan harinya seorang relawan SAR berkata, "Kami sudah menyisir jalur sejak Kamis. Kami lewat tempat itu berkali-kali, tapi tidak ada satupun jejak Mas Arga." Padahal Arga yakin ia tidak pernah meninggalkan tempat itu. Hari itu udara di base camp terasa lebih hangat dari biasanya, tapi tidak untuk Arga. Tubuhnya masih dingin, kiranya kosong. Dia duduk di depan perapian kecil sama para relawan dan 2 pendaki yang menolongnya. "Saya nggak tahu, saya pikir baru malam tadi saya naik," ujarnya lirih. Logika tak lagi berpihak padanya. Kalender menunjukkan hari Sabtu. Arga menghilang sejak Selasa malam. Selama 4 hari penuh, tidak ada satupun relawan yang menemukan jejaknya. Tidak ada bekas langkah, tidak ada sisa makanan, tidak ada jejak api unggun. Seolah ia tidak pernah benar-benar ada di jalur itu. Seorang relawan berkata pelan, "Mas, tempat yang Mas ceritakan itu nggak ada di jalur resmi, Mas. Pendopo, cermin, bahkan nggak ada medan terbuka di pos 3 seperti yang Mas bilang." Arganya bisa diam. Dia membuka ponselnya, hendak menunjukkan foto aneh yang ia temukan di galeri itu. Tapi semua file sudah hilang, galeri kosong. Bahkan foto-foto lama pun lenyap, digantikan dengan layar putih yang hanya bertuliskan 1 angka, 145. Waktu itu berhenti atau barangkali waktu menolak keberadaannya. Saat hendak pulang ke Jogja, Arga menyempatkan diri mampir ke rumah ibu tua yang memberinya tempat bermalam sebelum pendakian. Namun, rumah itu sudah kosong, tak lagi berpenghuni. Bahkan, relawan basecamp mengatakan, tidak ada warga yang tinggal di rumah kayu dekat kebun teh selama lebih dari 10 tahun. Tapi, saya tidur di sana. Dia beri saya teh, bahkan dia beri saya doa, ucap Arga. Setengah yakin, setengah takut, ia sedang mulai gila. Ia menyusuri jalan kecil itu sendirian, langkahnya pelan, hati-hati, dan di atas tanah berumput, di depan rumah yang kini tertutup debu dan lumut, ia melihat secari kertas kecil, terlipat rapi, basah karena embun. Saat ia buka, hanya 1 kalimat yang tertulis dengan tinta luntur, yang kembali belum tentu sepenuhnya pulang. Hari itu Arga pulang ke Jogja. Fisiknya utuh, tapi jiwanya tidak pernah benar-benar kembali. Ia berhenti mendaki, ia berhenti bercerita, bahkan butuh waktu 2 tahun baginya untuk menulis ulang apa yang ia alami dan mengirimkannya kepada kami. Kami mencoba menelusuri ulang jalur pendakiannya. Kami cari tahu tentang pendopo, tentang cermin, tentang jam yang tak bergerak, dan dari beberapa penuturan warga sekitar, ada satu cerita lama tentang seorang pertapa dari zaman dulu yang hilang di Gunung Lawu dan dipercaya terjebak di jalur waktu di antara dunia nyata dan dunia gaib. Jalur itu tidak muncul untuk semua orang, hanya mereka yang hatinya hampa dan tubuhnya tidak disertai doa. Dan Arga saat naik gunung mengaku sedang merasa kosong. Malam itu entah Arga masuk ke jalur yang salah atau jalur itu sendiri yang membawanya. Dan sejak saat itu, jam 1.45 tak lagi berarti sama untuknya.
Setelah peristiwa itu, Arga tidak pernah lagi mendaki gunung sendirian, bukan karena trauma, tapi karena rasa hormat. Ia percaya ada tempat-tempat di bumi ini yang tidak hanya terdiri dari tanah atau batu, tapi juga dari sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih sadar daripada kita. Gunung Lawu mungkin salah satunya. Ada ruang-ruang tersembunyi di lerengnya, ada suara yang tidak bisa didengar oleh semua orang, ada jalur yang hanya muncul ketika seseorang berada di dalam kondisi tertentu, lelah, kosong, putus arah, dan ketika jalur itu terbuka, tidak semua orang bisa kembali. Arga masih menyimpan lembaran doa dari ibu tua itu, yang entah nyata, entah bukan. Kertasnya mulai rapuh, tintanya hampir habis, tapi di balik lembaran itu tertulis satu baris yang baru ia sadari beberapa bulan setelah kejadian. Jika kau merasa jalanmu sepi, mungkin memang bukan jalan. Kalimat itu menghantui pikirannya, dan malam ini, melalui cerita ini, Arga memilih untuk membagikan kembali apa yang ia alami, bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai bentuk permintaan maaf, mungkin sebagai upaya untuk mengembalikan sebagian dirinya yang tertinggal di Lawu, atau sekedar untuk mengatakan bahwa ia masih di sini, masih mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia telah kembali. Tapi siapa yang bisa benar-benar tahu jika seseorang yang hilang di antara waktu dan kabut benar-benar pulang sebagai dirinya yang sama? Dan kamu yang mendengarkan cerita ini, pernahkah kamu merasa berada di tempat yang tidak kamu kenali, meskipun kamu rasa pernah ke sana? Atau mungkin kamu pernah mendengar suara yang hanya muncul saat kamu sendirian? Kadang bukan kita yang masuk ke tempat itu, tapi tempat itu yang memanggil kita. Kalau kamu punya pengalaman serupa, atau pernah mendaki Gunung Lawu dan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, ceritakan di kolom komentar. Mungkin saja pengalamanmu bisa menjadi kisah kami berikutnya. Cerita ini berdasarkan kisah nyata dan telah dikembangkan secara naratif untuk keperluan hiburan dan storytelling. Tenanglah malam ini dan perhatikan jam di dekatmu. Siapa tahu masih menunjukkan pukul 1.45.